Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Oktif dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Zalvina Safara Nashta dengan NPM 2004 30101093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan budaya antara di Korea dengan di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya Putri Inka Mahesi. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Inka Mahesi dengan NPM 200430101090. Oke, yang pertama itu ada perbedaan budaya secara sistem akademis. Di Korea, lingkungan akademiknya itu kompetitifnya sangat tinggi. Bahkan tingkat persaingan antar individu itu benar-benar tinggi. Berbeda dengan di Indonesia, meskipun kompetitif, tetapi tidak sekompetitif di Korea. Di Indonesia itu biasanya individunya masih mau untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain. Lalu yang kedua, untuk masuk universitas di Korea, harus mempunyai nilai yang bagus atau tinggi, baru bisa masuk ke universitas. Sedangkan di Indonesia, nilainya itu tergantung kampus mana yang ingin dituju dan jurusan apa yang mau diambil. Jadi tiap kampus dan jurusan itu berbeda-beda standarnya. Lalu mahasiswa di Korea itu sangat mementingkan penampilan mereka. Jadi biasanya saat ke kampus, pakaian mereka itu trendy, rapi, bahkan fashionable. Sedangkan di Indonesia, mahasiswanya cenderung berpakaian formal, seperti menggunakan kemeja dan sepatu. Nah, ini yang berbeda, sangat terlihat. Di Korea itu pendaftaran kuliahnya dalam 1 tahun ada 2 kali, di awal dan di pertengahan tahun. Sedangkan di Indonesia, pendaftaran kuliah itu hanya ada 1 kali dalam 1 tahun. Dan tidak semua mata kuliah di Korea itu menjadikan jurusan di Korea menjadikan skripsi sebagai syarat kelulusan. Biasanya ada tugas akhir atau praktik. Sedangkan di Indonesia, skripsi itu dijadikan sebagai syarat kelulusan. Dan di Korea, IPK paling besarnya itu 4,5. Sedangkan di Indonesia cuma 4 saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbedaan budaya secara sosial. Yang pertama, kebanyakan penduduk di Korea bersifat individualis. Ini berbeda ya dengan Indonesia, kebanyakan penduduknya itu bersifat lebih suka bersosialisasi. Yang kedua, perlakuan rasis. Jadi di Korea itu perlakuan rasis masih sangat tinggi. Yang ketiga, lebih banyak pejalan kaki daripada pengendara motor atau mobil. Ini cukup beda ya, kalau di Indonesia tuh semuanya tuh sebagian besar menggunakan motor atau mobil. Kalau di Korea tuh lebih suka masyarakatnya berjalan kaki. Yang keempat, orang-orangnya disiplin dan tepat waktu. Ini cukup berbeda sekali dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia tuh kebanyakan tuh lebih suka agak telat, dilebihkan. Misalnya janjian jam 10, mereka tuh datangnya jam setengah 11. Selanjutnya ada standar kecantikan sangat tinggi dan oplas adalah hal yang biasa. Seperti yang diketahui, oplas di negara Korea itu suatu hal yang biasa. Selanjutnya, senioritas dan bullying tinggi. Di Korea itu, senioritas dan bullying masih sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya ada banyak melakukan part-time job. Jadi di Korea itu mahasiswanya itu banyak sekali yang melakukan part-time job. Di Indonesia mungkin ada, tapi tidak sebanyak di Korea. Selanjutnya ada biaya hidup sangat mahal. Contohnya 30 butir telur lebih dari 100.000. Cukup beda ya di Indonesia 30 butir telur tidak sampai 100.000. Selanjutnya, tekanan untuk belajar sangat keras karena orang-orang Korea sangat giat, sangat tekun. Jadi tuh mereka mempunyai tekanan belajar yang cukup keras. Selanjutnya, buru-buru dan tidak santai. Jadi tuh orang-orang Korea tuh lebih suka berburu-buru, berbeda sekali dengan orang Indonesia yang lebih suka santai, lembut gitu. Selanjutnya, yang terakhir, penduduk tidak seramah orang Indonesia. Jadi di Korea itu orang-orangnya kan sangat individualis. Jadi mereka tuh tidak seramah orang Indonesia, apalagi orang Indonesia tuh terkenal dengan keramahannya. Jadi sangat berbeda dengan di Korea. Selanjutnya. Nah, terlepas dari itu semua, ada kenyamanan yang akan dirasakan oleh mahasiswa saat di Korea. Yang pertama itu banyak beasiswa. Jadi di Korea ini banyak sekali beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa. Dan biasanya beasiswa ini tergantung dengan IPK mahasiswa. Jadi semakin tinggi IPK-nya, semakin tinggi pula beasiswa yang akan didapatkan.
Lalu jalanan di Korea itu bebas macet. Seperti sebelumnya, jadi penduduk di Korea itu banyak yang suka untuk berjalan kaki. Itu kenapa jalanan di sana itu bebas macet. Yang ketiga, tidak banyak orang merokok di sembarang tempat. Di Korea itu sudah disediakan tempat untuk merokok, jadi tidak sembarangan orang merokok di sembarang tempat, dan orang-orang di sana juga sangat taat dan patuh terhadap aturan. Lalu public space mereka juga terawat dengan baik. Ini masyarakatnya menjaga fasilitas tersebut, apalagi ini merupakan fasilitas milik bersama. Selain kenyamanan, pasti juga ada ketidaknyamanan yang akan dirasakan oleh mahasiswa. Yang pertama, karena jadi penduduk Korea itu sangat bersifat individualis, jadi sangat berbeda dengan orang Indonesia, jadi kita merasa tidak nyaman. Yang kedua, sulit mencari makanan halal karena 70% makanan mengandung babi. Seperti yang kita diketahui, mayoritas penduduk Korea itu beragama non-muslim. Jadi sangat susah untuk mencari makanan halal. Jadi kalau misalnya kita Korea, harus pintar-pintar untuk mencari makanan yang halal. Yang ketiga, perlakuan rasis terhadap orang asing. Jadi di Korea itu perlakuan rasis itu masih sangat tinggi terhadap orang asing. Jadi kita merasa kadang suka tersingkirkan. Dan yang terakhir, jadwal belajar sangat padat. Jadi di Korea itu karena orang-orangnya sangat giat, jadi mereka tuh mempunyai jadwal belajar sangat padat karena juga mempunyai banyak tugas dan banyak materi. Selanjutnya, Nah, terus gimana sih caranya nih untuk menyikapi perbedaan yang ada di Korea dengan di Indonesia supaya teman-teman mahasiswa juga bisa lebih cepat untuk beradaptasi? Yang pertama itu peka terhadap sekitar. Ini juga berhubungan dengan poin yang perhatikan dan tiru. Jadi saat kita di sana itu jangan bersikap cuek atau nggak peduli, tapi kita perhatikan dan kita lihat lingkungan sekitar kita. Misalnya ketika di kendaraan umum atau di bus, itu kita lihat gimana sih caranya naiknya, bayarnya. Terus kalau di kendaraan umum itu jangan buat suara yang keras atau telepon dengan suara yang kencang. Itu akan mengganggu kenyamanan orang-orang sekitar. Lalu cari tahu budayanya. Ini sebagai persiapan juga untuk teman-teman mahasiswa. Jadi ketika di Korea udah nggak kaget-kaget banget. Ibaratnya udah persiapan nih untuk di Korea. Gimana sih budayanya di Korea? Orang Korea itu kayak gimana? Contohnya kayak yang tadi budaya buru-buru atau disebutnya itu budaya pali-pali. Nah itu kita harus bisa menyesuaikan. Jangan lelet, jangan suka telat, dan kita harus bisa tepat waktu. Terus mau belajar. Jangan karena kita orang asing, terus kita merasa beda sendiri, kita merasa kayak terkucilkan, terus kita diem aja nih, kita nggak mau usaha. Nah, itu jangan. Kita harus mau berusaha dan belajar supaya kita juga bisa cepat beradaptasi di sana. Oke. Nah, sudah penjelasan dari kami. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang informasinya. Semoga informasinya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat kalian semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.